Iya, jadi FKAUB itu memang satu lembaga keagamaan yang ada. Kalau nggak datang nanti saya balas dendam nggak datang lagi. Mungkin kita boleh bahas yang paling menyorot nih di hari ini. Ada buku. Betul. Iya, gimana ini pendeta? Mungkin buku? boleh Iya. dijelaskan dulu pendeta. Buat Betul. menjadi pembeda buku ini antara buku-buku yang lain gitu pendeta. Banyak banget tuh acara yang udah dilakukan Iya. sama Iya. FKAUB. Dah, Iya. ada nggak sih ingatan di pendeta apa yang paling menarik? Yang paling berkesan buat saya adalah Ini seperti pepatah itu, tidak gratis tapi tidak bayar. Sore ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, Sangat yaitu spesial. Pendeta David. Yo, kasih tepuk temannya. Tepuk tangan yuk. Pendeta David, apa kabarnya? wah luar biasa. Luar biasa. Pendeta di sini menjabat sebagai Sekjen FKAUB ya pendeta ya. Betul. Bisa Mm-mm. dijelaskan gimana FKAUB itu apa pendeta? Iya, jadi FKAUB itu memang satu lembaga keagamaan yang ada di Kota Malang. Singkatannya adalah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Malang, begitu ya. Jadi FKAUB ini berdiri tahun 1998. Udah lama ya berarti. Sudah hampir, kalau buku ini 25 tahun, berarti hari ini 27 tahun minggu depan. Karena ulang tahunnya tanggal 20 September. Nanti saya undang semua yang di sini ya, hadir. 20 September 1998. Berdiri. Diundang, Bang? Diundang, Kalau harus undang datang. nanti diundang gitu. Kalau nggak datang nanti saya balas dendam, nggak datang lagi. Waduh. Ancamannya sangat menakutkan ya. Diundang nggak datang nggak? Wah, gimana ini? Ini mungkin kita boleh bahas yang paling menyorot nih di hari ini. Ada buku. Betul. Iya, gimana ini pendeta? Mungkin buku? boleh dijelaskan dulu pendeta Ya, tentang buku jadi ini. FKUB Malang ini atau Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Malang ini kan berdiri tahun 98. Oh, 98. Awal berdirinya itu memang diinisiasi atau di latar belakangi terjadinya konflik SARA tahun 1998. Tapal kuda hangus, gereja dibakar dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu beberapa tokoh-tokoh agama di Kota Malang khususnya bersama-sama membangun sebuah komunikasi untuk meredam umat agar 1998 itu tidak tambah merebak begitu, tambah hebat begitu, dan puji Tuhan tahun 1998 itu bisa diredam. Nah, setelah konflik selesai, ternyata tokoh-tokoh agama ini merasa peranan atau fungsi dari FKAUB Malang ini belum selesai. Hanya untuk 998. Masih terus lanjut Masih gitu. terus. Nah, Siap. banyak karya yang sudah dilakukan, termasuk menjadi sebuah inspirasi buat kota-kota lain untuk membangun komunikasi tokoh agama lintas agama di kota-kotanya masing-masing. Ada di Kediri, ada di Bali, dan lain-lain. Nah, bukan cuma itu aja, kita mencoba untuk membangun ruang komunikasi, membangun ruang perbedaan. Nah, selama berkiprah 98 sampai 2023 yang lalu, saya melihat ini banyak sekali nih kegiatan-kegiatannya. Sayang sekali kalau semua perjalanan panjang 25 tahun ini hilang begitu saja. Betul. Nah, kita ingin membuat sebuah buku yang merangkum latar belakang, proses perjuangan, dan testimoni dari beberapa tokoh-tokoh agama ini, sehingga buku ini harapannya menjadi warisan kita buat generasi yang akan datang. Karena tidak juga bisa dipungkiri kalau literasi tentang moderasi beragama itu sangat minim sekali. Nah, buku ini saya katakan mengandung historis, bukan cuma historis, tetapi juga mengandung sebuah akademis yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang ketiga dia bukan cuma akademis, bukan cuma historis, tetapi juga bisa menjadi pluralis karena semua ini penulisnya dari lintas agama. Buat menjadi pembeda buku ini antara buku-buku yang lain gitu pendeta. Buku ini pembedanya adalah penulisnya itu yang sudah berkiprah, Mas. Jadi berkiprah dalam arti dia sudah merasakan bagaimana tantangan, sudah merasakan bagaimana sebuah perjuangan berat, sudah merasakan bagaimana harus berkorban dan lain-lain begitu. Dan semua testimoni itu dibuat dalam sebuah buku ini dengan harapan
bahwa ini menjadi sebuah penyemangat juga buat orang-orang yang ingin berjuang untuk menjadikan Indonesia ini tetap menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Ada sebuah pengorbanan yang harus diberikan untuk menjadi sebuah kebersamaan yang begitu harmoni begitu. Berarti menarik ya, itu Iya, sangat berkaitan dengan topik kita pada hari ini Pendeta. Jadi topik kita pada hari ini itu melebarkan lingkar toleransi Betul. dari fakultas, universitas hingga ke masyarakat Pendeta. betul. Dan banyak banget tuh acara yang udah dilakukan Iya, sama iya. FKUB. Iya. Ada nggak sih ingatan di Pendeta apa yang paling menarik? Yang paling membekas gitu. Ya, yang paling membahas kayak terutama Pendeta di dalam isu-isu toleransi gitu. Jadi Iya. tidak hanya satu agama saja, Betul. tetapi juga membaur yang seluruh agama. beneran Iya. bareng bisa gitu bareng gitu Pendeta. Kita membuktikan ke orang-orang Iya. kita bisa loh bersatu. Yang paling berkesan buat saya adalah tahun 2023. 2023. Tuh, bisa Waktu gimana itu? itu rektornya Universitas Muhammadiyah Malang itu Pak Fauzan, ketika dalam diskusi dia bilang begini, Pak David, Pak Pendeta, yuk kita buat acara Sumpah Pemuda. Di mana Pak? Di Dom. Dom UMM. Kapasitas berapa Pak? Saya bilang 6.000. 6.000. 6.000 pemuda. 6.000. Itu setengah angkatan kita itu. Se-Univ Brawijaya 6.000 orang. Jadi bagi tugas nih, FKA bantu pengerahan massa, UMM nyiapin tempat. Oke. Waktu itu ya terus terang aja gimana ngumpulin orang menuin Dom. Ya. Ya 6.000 orang ya Pendeta. Banyak itu 6.000 orang. Bukan angka yang sedikit namanya. Satu kampung penuh itu. Tapi ketika kami bless semua caption, flyer, dibantu UMM juga ke mahasiswanya dan lain-lain. Malam itu katanya seksi acara dan seksi penerima tamu, Dom itu nggak muat. Sampai yang masuk harus keluar gantian dengan yang di belakang. Malah lebihin target. Lebih Overload malah. Overload. Kok bisa itu? Itu terjadi. Cuma memang harus bersama gitu ya. Jadi waktu itu memang tidak hanya UMM saja, bukan cuma FKA saja, tetapi semua pemuda lintas agama bergerak bersama-sama. Dan kerinduan saya kalau UMM bisa 6.000 lebih, Brawijaya masih bisa. Gimana Pak Pendeta ini? Harus bisa kan? Harus bisa itu menarik menurut saya. Ya begini, bahwa pertarungan ini kan terus ada. Ya. Makanya saya katakan tadi, selama Anda berdiri di atas dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka yang namanya perbedaan, konflik, benturan pasti terjadi. Like, dislike, pasti akan ada. Suka, tidak suka, pasti ada. Karena kita berdiri di Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Kalau founding father kita merasa tidak ada perbedaan yang akan membuat bentrok, gak akan ada yang nama Pancasila. Nggak akan ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ada Pancasila? Kenapa ada Bhinneka Tunggal Ika? Karena ada potensi untuk chaos. Ada pro dengan kontra. Iya, Itu yang saya tadi putih. katakan. Makanya Yin yang. sama-sama kita sudah memahami ini. Maka saya mau sampaikan kepada kalian, tidak mudah orang-orang yang bergerak di dalam moderasi beragama ini. Seperti kasus Munir, Ya, Munir seperti kasus yang lain-lain. Iya betul Munir di Batu ya Munir itu. Semua akan terjadi ketika kita ingin menyuarakan sesuatu yang benar. Gitu. Tidak ada orang yang menyuarakan kebenaran itu hidupnya bisa aman tentram. Benar. Dan saya sudah paham itu, makanya tadi dikatakan ancaman. Buat saya biasa saja. Masalahnya begini, saya sudah tahu jalan yang harus saya pilih. Udah Apa biasa. itu Pendeta jalannya? Jalannya itu tadi, bagaimana mempertahankan, membangun moderasi ini supaya orang-orang lebih banyak yang tadi ibarat kalian katakan pro kontra tadi, lebih banyak yang pro-nya kan begitu. Ya. Nah ini kan begini, ini yang pro, ini yang kontra nih. Ini kan terus ada di lintasan ini. Iya saling beriringan juga. Selalu akan ada begini. Kalau nggak ada begini, kita kalau di sini semua ya buat apa ada podcast? Buat apa ada FKUB? Buat apa ada BEM Kemenak? Karena semua sudah aman. Iya. Nah karena masih ada pro dan kontra ini, kita harus terus begini. Supaya ini tambah subur. Kalaupun ini mau tambah subur, ini kuat-kuatan nih. Gitu. Terus akan selalu terjadi pacuan di Saling balaban itu ya. gitu Satrio. Ini menarik banget sih Pendeta. Iya. Tapi coba kita tarik ke belakang. Iya. Itu
awal mula pendeta itu mungkin emang dari kecil didikan dari orang tua atau memang sudah termotivasi dari diri sendiri atau memang lingkungan yang benar-benar mendukung? Kalau saya awal terjun ini begini Satrio, ada hal yang unik terjadi atas hidup saya. Begini. Mana itu pendeta? Ketika saya mengalami persekusi, Pandangan pandangan buruk gitu kan. betul, bullying lah istilahnya. Karena saya Kristen. Karena saya Kristen kan agama minoritas. Maaf ini kita selalu menganggap kita ini minoritas lah begitu. Di satu tempat di mana saya bersekolah itu saya mengalami bullying dan rasanya sakit sekali dan itu menurut saya pengalaman yang kurang baik, apalagi kalau sudah menyangkut dua agama dan suku. Saya kan suku Batak, agama Kristen lagi, udah Kristen Batak lagi kan begitu. Ini istilahnya 4 sehat 5 sempurna kan gitu. Paket lengkap. Combo. Iya lengkap. Sudah Kristen Batak lagi kan. Begitu. Oke. Saya melihat nggak nyaman. Saya melihat hal ini sangat tidak nyaman. Untung saya tidak memiliki sebuah ketraumaan. Atau bisa jadi bukan cuma trauma, ada dendam. Ya. Oh, puji Tuhan masih bersih gitu ya berarti. Ya, istilahnya saya bisa, istilah tadi yin yang itu masih melihat keseimbangan. Oh. Ya mungkin mereka nggak paham, mungkin mereka nggak tahu. Nah, ketika saya menyadari saya mengalami, saya bisa memprediksi bahwa kalau saya mengalami, generasi yang akan datang pun akan pasti mengalami. Betul. Pasti akan mengalami. Yang namanya tadi saya kembali ke pertanyaan awal itu, ini kan rising ini terus-terusan ini. Antara yang suka dengan tidak, yang suka dengan tidak, ini kan terus-terusan. Makanya saya memberanikan diri pada tahun 2001 itu untuk terlibat langsung di FKAUB. Awalnya sebagai aktivis. Waktu itu saya lulus dari ITN tahun 2000, lulus dari ITN saya langsung ikut FKAUB. Pertamanya sebagai volunteer, kemudian setelah jadi volunteer diminta jadi pengurus. Ketika saya jadi pengurus, saya melihat tadi gejolak-gejolak yang ada dan lain-lain. Akhirnya saya bertahan, lebih terserius. Akhirnya setelah itu tadi kan pasti ada namanya regenerasi. Jadi dari aktivis, volunteer, pengurus, dan akhirnya saya diminta untuk menjadi sekjen. Nah, kenapa sekjen? Ini juga seringkali pertanyaan. Karena di FKUB ini sistemnya presidium. Presidiumnya ada 7, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu sama penghayat. Nah, semuanya ini punya satu kursi. Jadi sama kursinya. Artinya Islam tidak lebih banyak daripada Kristen. Kristen tidak lebih banyak dari Konghucu kan begitu. Berarti mereka setara pendeta. Betul. Tujuan setara gitu ya. Emang benar-benar berarti diri pendeta pribadi yang emang sudah sangat baik gitu kan. Betul. Kayak pendeta nggak ada rasa dendam dan susah loh malah itu. jadi termotivasi kalau ini tuh nggak boleh kejadi di tahun yang akan datang. Mengantisipasi. Harus diputus. Harus diputus. Saya mengalami nggak apa-apa, yang penting anak turun saya tidak merdeka. Zaman saya juga tuh pendeta, kalau boleh cerita sedikit, pas SD, saya SD itu memang masih banyak isu kayak gitu mesti. Jadi buat yang nonis itu memang kadang maaf ya, suka masih dibully seperti itu di zaman saya. Salaman pun nggak boleh kan begitu ya. Salaman. Ada kayak gitu ya. Soalnya lingkungan saya itu di desa pendeta full Islam. Nah, makanya itu yang tadi. ngalamin. Kalau kayak kami yang ada 1-2 yang berbeda, itu tekanannya luar biasa. Makanya harapan saya dengan adanya podcast begini, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti yang saya tadi bilang di Google dan lain-lain, ketika ada orang buka, itu mereka akan terinspirasi. Ini diperjualbelikan pendeta? Enggak. Jadi buku ini kami tidak bisnis, cuma kami akan memberikan baik soft copy, hard copy-nya. Anda cukup bayar dengan sebuah komitmen saja bahwa Anda harus tetap berada di jalur ini. Artinya begini, jangan sampai semua yang kita sudah berikan ini akhirnya masuk ke berangkas, ditutup, selesai. Artinya kami akan support. Mau bedah buku nanti, mau apa, podcast, mau apa, kita siap. Bayarnya berapa Pak David? Bayarnya cuma 1. Lanjutkan perjuangan ini. Berarti ini seperti pepatah itu, tidak gratis tapi tidak bayar. Ya, maaf banget kita keterbatasan waktu. Iya, karena keterbatasan waktu pendeta. Sebenarnya masih pingin lanjut nggak? Banget. Banget. Thank you banget. Oke, makasih pendeta. Jadi di akhir kita tuh setiap narasumber kita minta closing statement atau pesan-pesan lah. Pesan-pesan kepada masyarakat luas, penonton, khususnya mahasiswa karena kan mahasiswa kan ini penggerak masyarakat gitu. Ya, gitu.
Silakan Pendeta. Iya, buat rekan-rekan mahasiswa tetap semangat. Tetap berada di dalam satu kegerakan untuk kita terus merajut persaudaraan sejati untuk Indonesia yang damai dan penuh cinta kasih. Keren.